Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang manajemen law firm. Ingin menjelaskan bagaimana caranya apa ya kantor advokat itu berjalan dengan baik dan benar. Untuk yang pertama bisa dijelaskan oleh teman saya. Latar belakang dari law firm, pendirian kantor hukum dilandasi oleh adanya keinginan dan cita-cita luhur untuk membangun sebuah kantor hukum yang dapat memberikan pelayanan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah hukum yang ada, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun yang akan ditemukan di kemudian hari. Visi membangun kantor hukum yang terbaik dalam memberikan konsultasi dan bantuan hukum, serta bertindak profesional kepada masyarakat dengan mengutamakan hati nurani, keilmuan yang luhur, dan etika dalam berprofesi. Selanjutnya dijelaskan teman saya. Lalu ada pun beberapa visi. Yang pertama memberikan, menjaga, menjalankan, dan mengedukasi. Yaitu yang menjelaskan tentang memberikan pendampingan hukum baik formal maupun material secara profesional. Lalu menjaga teguh seluruh rahasia klien kecuali ditentukan oleh undang-undang. Lalu menjalankan tugas dengan profesional, tangguh, bermartabat, jujur, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, mengedukasi setiap lapisan masyarakat terkait perkembangan dan keadaban hukum Indonesia. Lalu ada pun dasar-dasar hukum yang kami terapkan di PowerPoint kami, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Yang kedua, petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang pelaksanaan magang untuk calon advokat. Dan yang terakhir, keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik advokat Indonesia. Lalu yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu law firm dalam bahasa Indonesia disebut firma hukum. Pada umumnya berbentuk firma atau persekutuan perdata. Firma sendiri diartikan menurut pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yakni perseroan firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Sedangkan pengertian dari persekutuan perdata dapat menilik bunyi pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan suatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup manajemen. Yang pertama ada manajer fungsional atau functional manager adalah manajer yang memiliki keahlian dalam satu bidang, misalnya pemasaran, keuangan, operasi, dan lain-lain. Rentang aktivitas manajer fungsional lebih berbatas atau lebih sempit. Yang kedua ada manajer umum atau general manager adalah tentang aktivitas manajer umum lebih luas. Ia harus memiliki beberapa keahlian khusus dari segi level. Biasanya manajer umum memimpin beberapa manajer fungsional. Fungsi Selanjutnya manajemen itu perencanaan atau programming, 2 pengorganisasian atau organization, 3 pengarahan atau uploading, 4 pengendalian atau evaluation. Berdasarkan buku pintar pengurusan perizinan dan dokumen karangan Siswosudiro, prosedur pendirian usaha perseorangan adalah sebagai berikut. 1. Persyaratan administrasi yang terdiri dari fotokopi KTP pendiri advokat, fotokopi kartu tanda advokat,
fotokopi kartu keluarga, orang yang bertindak sebagai penanggung jawab, fotokopi surat kontrak rumah atau kantor jika menyewa, atau bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan. Lalu bahwa kantor hukum itu bisa dikategorikan dalam 3 hal, yaitu yang pertama kantor hukum baru atau kantor hukum muda, yang kedua kantor hukum yang sudah dewasa, itu biasanya kantor hukum yang sudah punya nama, yaitu biasanya mereka tidak memilih dan mencari klien, namun dia memilih dan mencari klien. Lalu yang terakhir advokat, yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan undang-undang dan jasa yang dapat diberikan oleh seorang advokat dan berupa konsultan hukum. Lalu ada pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada notaris dengan menyebutkan hal-hal, yang pertama jenis atau bentuk usaha, yang kedua tempat usaha, yang ketiga mengajukan permohonan kepada RT atau RW setempat untuk meminta izin tempat usaha, dan yang terakhir menurut penjelasan pasal 5 ayat 2 UU Advokat, yaitu selain prosedur yang saya jelaskan tadi, untuk membuka kantor baru itu wajib memberikan dan memberitahukan kepada organisasi advokat, pengadilan negeri, dan pemerintah daerah setempat. Lalu untuk mengembangkan hal tersebut, adapun sumber daya manusia, menurut Jonathan S. Linton tahun 1992, langkah-langkahnya yang pertama, merekrutmen, yang kedua gambaran tugas-tugas advokat, yang ketiga pengangkatan advokat, lalu yang keempat pendidikan dan pelatihan advokat, interaksi pada klien, standar kerja, kinerja, evaluasi kerja, jenjang karir, pengembangan dan promosi kantor itu sendiri. Lalu selanjutnya mengenai ada 3 tantangan utama yang mengancam eksistensi kantor advokat. Tantangan pertama terkait gugatan hukum yang dilayangkan klien ke kantor. Lalu tantangan kedua adalah kemampuan finansial yang berkaitan erat dengan kebutuhan kantor sehari-hari. Menurut pria yang telah berkecimpung di dunia advokat selama lebih dari 40 tahun, sangat penting bagi kantor hukum untuk memiliki rencana kerja tahunan di bidang keuangan. Lalu tantangan yang terakhir ketiga adalah perbedaan pendapat dengan rekan atau partner di kantor hukum yang sama. Sebagaimana diketahui, kantor hukum umumnya terdiri dari founder, partner, dan associate. Nah, ini sering berlainan. Di sini pendapatnya soal mengurus kantor. Lalu selanjutnya, berikutnya mengenai struktur organisasi kantor hukum. Yang pertama ada founder, yang kedua ada litigation manager, yang juga membawai 2 sub bidang publik dan juga privat, dan di bawahnya ada lawyer yang tergabung dalam litigation manager. Berikutnya ada non-litigation manager yang juga membawai 2 sub bidang, yaitu law konsultan dan juga mediator. Di sini berarti kantor hukum selain memberikan pendampingan kepada klien dalam ranah litigasi atau pengadilan, juga memberikan pilihan untuk menyelesaikan masalah klien di luar pengadilan dengan cara mediasi atau yang lainnya. Berikutnya ada paralegal atau marketing finance yang turut andil dalam membangun kantor hukum. Berikutnya mengenai job description, yang pertama ada pendiri atau founder bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, tujuan, serta pencapaian dari kantor hukum ini. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan administrasi serta hubungan baik secara internal maupun eksternal dari kantor hukum dengan pihak lain. Lalu ada litigation manager, yaitu bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan pendampingan hukum klien dan dalam ranah litigasi. Yang kedua, non-litigasi manager bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan pendampingan hukum klien dalam ranah non-litigasi.
Selanjutnya, paralegal bertanggung jawab penuh atas segala hal yang berkaitan dengan administrasi, surat menyurat, pencetakan berkas, dan legal service. Lalu, marketing yang bertanggung jawab penuh atas segala hal yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan bisnis kantor hukum. Dan yang terakhir, finance bertanggung jawab penuh atas segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan pemberdayaan aset milik kantor hukum. Lalu ada pun beberapa tips untuk founder bisa mempertahankan eksistensi kantor mereka, yaitu yang pertama, melakukan penilaian terhadap diri sendiri atau bisa dibilang itu evaluasi atau self-assessment. Lalu yang kedua, menganalisis database. Yang ketiga, membuat RSJP untuk diajukan kepada partner. Lalu yang keempat, melaksanakan strategi jangka panjang. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan oleh kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.